Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-38, Flight to Dubai. Selamat mendengarkan. Tasya, masuklah. Ini sudah semakin dingin. Bisik Arjuna. Apa kau akan pergi lagi? Tanya Natasha pelan. Aku tidak akan lama. Sahut Arjuna sambil melonggarkan pelukannya. Keduanya saling menatap lekat untuk sesaat. Arjuna menundukkan kepala untuk menutupi rasa di hatinya yang berat meninggalkan Natasha. Kembalilah, lirik Natasha yang masih menatap sangat dalam pada Arjuna. Aku akan kembali, tapi tidak saat ini. Apa kau tidak ingin bersamaku? Bukankah kau bilang selalu ada jalan untuk kembali? Saat jalan itu sudah terbentang di depan mata, mengapa justru berpaling dan pergi? Ada urusan penting yang harus kuselesaikan, Tasya. Jawab Arjuna beralasan. Ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada Natasha. Apa urusanmu lebih penting dariku? Tentu tidak. Setelah ibu dan nenekku, kaulah segalanya. Tapi aku lakukan ini untuk masa depan kita. Percayalah. Dan tunggu aku kembali. Tandas Arjuna. Baiklah, apapun itu. Tapi tidak lebih dari 1 bulan. Tegas Natasha. Maksudmu? Arjuna mengerutkan keningnya. Jika lebih dari 1 bulan, kemungkinannya hanya 1. Karena aku tidak ingin menunggu orang yang tidak pantas kutunggu. Apa itu? Jangan katakan itu sebuah perpisahan. Selidik Arjuna. Terserah aku, karena keputusannya ada padaku. Sahut Natasha. Akan kuusahakan kembali secepatnya. Ujar Arjuna sambil kembali memeluk Natasha. Masuklah. Arjuna mencium kening Natasha dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Natasha melepaskan pelukannya. Ia berjalan mundur perlahan menjauhi Arjuna yang menatapnya dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Setelah ia berbalik nanti, Natasha bertekad tidak akan menoleh lagi. Benar saja, saat Natasha berbalik, ia berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Dibiarkannya Arjuna berharap bisa melihatnya menoleh dan melambaikan tangan padanya. Sudah cukup bagi Natasha menerima keputusan Arjuna yang ingin pergi untuk sementara. Tidak lebih. Karena Natasha tidak ingin terluka. Dengan berat hati Arjuna meninggalkan kediaman Adipura. Selanjutnya ia akan kembali ke penthouse dan bersiap untuk mengudara bersama Rahul dan juga Mubarok. Arjuna tidak mengerti mengapa Rahul diharuskan mendampinginya. Ahmed bersikeras meminta Arjuna mengizinkan Rahul ikut ke Timur Tengah. Terserahlah, Arjuna hanya perlu memastikan ia tidak membuat Natasha kecewa dan tidak terlalu lama di sana. Sementara itu di kamar Adipura, sedari tadi Kania berlutut mengharap belas kasihan ayah tirinya untuk membebaskan ibu dan saudaranya. Adipura masih bergeming. Pria parubaya itu bersikukuh dengan keputusannya menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Inge dan Joshua tak bisa menghindari proses hukum sekalipun Adipura menarik tuntutannya. Ada banyak pihak yang dirugikan yang pastinya menuntut pertanggungjawaban. Pak, please, beri mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dia yakin ini hanya hilaf sesaat. Mereka... Sesaat? Mereka melakukannya selama 5 tahun. Dan kau katakan itu hilaf sesaat.
Adipura balik bertanya dengan tatapannya yang tajam. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin menghancurkanku dan juga Natasha. Imbuhnya. Pergi dari rumah ini. Aku tidak peduli sekalipun kau jadi pengemis di jalan. Selain apa yang ada padamu saat ini, kau tidak diizinkan membawa apapun juga keluar dari rumahku. Tegas Adipura dengan nada yang dingin. Pak, wajah Kania terlihat mengibah. Pergi! Bentak Adipura. Raut wajah Kania sudah sangat merah. Marah dan terpukul sudah berbaur dalam hatinya. Kania keluar dari kamar Adipura dengan langkah tergesa-gesa. Ketika melewati ruang makan, matanya mendelik tajam pada Natasha yang sedang menikmati makan malam buatan Arjuna. Kania berniat untuk mengabaikan hal itu, namun urung saat mendengar Natasha yang berucap, "Makanlah dulu, karena kau harus menghemat uang yang kau punya di dompetmu." "Kau tidak akan memaafkan semua penghinaan ini, Tasya," geram Kania. Natasha menghentikan suapannya dan menyeringai tipis. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Kania yang memberinya tatapan tajam sambil mengepalkan tangan. "Siapa yang menghina siapa di sini, ha? Kalian manusia tidak tahu diri yang membuat masalah. Keluarga dan perusahaan kami yang menanggung akibatnya. Orang lain berkata buruk tentang keluargaku. Dan itu hanya karena ulah ibu dan saudaramu. Lalu seenaknya saja kau bilang kami menghinamu." Geram Natasha yang kemudian melayangkan tangannya pada wajah Kania. Kania sempat terhuyung dan berusaha tegak sambil memegangi bagian pipinya yang menjadi sasaran tangan Natasha. Terlihat jelas amarah pada sorot matanya. "Kuharap tamparan itu menyadarkanmu," geram Natasha yang langsung membalikan badannya dan kembali ke meja makan. Kania melangkah cepat keluar rumah. Amarahnya semakin menjadi ketika tak menemukan kunci mobilnya di tempat ia menyimpannya tadi. Dalam kemarahan itu ada kebingungan di wajahnya. Uang yang dimilikinya tak seberapa karena semua kartu kreditnya sudah dibekukan Adipura. "Oh my God, aku harus kemana?" "Melanie," gumamnya. Hanya nama itu yang ada di dalam pikirannya. Kania pun menghubungi Melanie yang memintanya untuk bertemu di klub malam. Sejak pencemaran nama baik Tuan Muda Al-Fatih, perusahaan Jaya Diningrat gulung tikar. Sinar Jaya gagal bayar utang obligasi dan semua asetnya dilelang untuk membayar ganti rugi para investor dan pemilik saham yang tidak mau tahu, mengingat penyebabnya adalah permasalahan pribadi. Tidak hanya perusahaan, toko tas branded milik ibunya Melanie juga akan dijual. Belum lagi pengobatan kakak laki-lakinya yang harus dihentikan. Membuat Jaya Diningrat sangat murka dan mengusir Melanie dari rumah. Lalu bagaimana bisa Kania mengandalkannya? Biarlah, bagaimana nanti saja. Yang terpenting saat ini, amarah dan kesedihannya atas apa yang menimpa Inge dan Joshua bisa berkurang. Dengan bersenang-senang di klub malam. Malam mulai merangkak saat Arjuna melangkah meniti tangga pesawat yang akan membawanya menemui Abdullah. Di pintu pesawat, Mubarak menyambutnya dengan senang hati dan mempersilahkan Arjuna. Di belakang, Rahul mengikuti. Setelah mengobrol sebentar, Mubarak menawarkan pada Arjuna untuk ke flight deck. Mubarak juga memperkenalkan seorang kopilot yang akan menemaninya mengudara. Tuan Muda, kita akan take off sebentar lagi. Lama perjalanan kurang lebih 8 jam. Kita akan sampai sekitar pukul 4 dini hari, waktu setempat. Selamat menikmati perjalanan Anda, Tuan. Ujar Mubarak hormat. Arjuna mengangguk kecil sambil berucap, "Terima kasih. Semoga Tuhan melindungi perjalanan kita." Sejujurnya Arjuna merasa tersanjung dengan perlakuan mereka.
Namun saat ini hatinya sedang tertaut pada Natasha. Arjuna hanya bisa basa-basi tanpa banyak bicara. Tepat pukul 11 malam, pesawat lepas landas. Arjuna menatap keindahan lampu-lampu di ibu kota dalam kegelapan dari balik kaca jendela pesawat yang membawanya. Beberapa kali Arjuna terlihat menghela nafasnya. Ia harus bersabar sekaligus bersiap pada apapun kemungkinan yang bisa terjadi selama di sana. Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi dia sedang menuju ke sini? Baiklah, putraku juga akan tiba besok pagi. Persiapkan segalanya dengan rapi. Ujar Badr pada seseorang di ujung ponselnya. Sejak mengetahui Ahmed diutus ke Indonesia, Badr sudah mulai curiga. Abdullah bisa saja mengutus orang lain jika itu tidak menyangkut putra kakak iparnya. Ia sempat berpikir dugaannya meleset ketika orang suruhannya tidak menemukan jejak Arjuna. Beruntung orang suruhannya tidak langsung kembali karena ingin menikmati keindahan negara itu dengan pesona alam dan wanitanya. Sehingga saat Badr mengetahui perihal putra Zaid dan Rahma, ia meminta orang itu untuk menyelidikinya lagi. Kursi di perusahaan itu tidak boleh kosong kan ayah? Jadi aku berinisiatif meminta Walid untuk duduk di sana. Gumam Badr bermonolog. Baiklah, cucu kesayangan Tuan Besar akan segera tiba. Sebagai paman yang baik, aku harus bersiap menyambutnya. Seringai Badr. Pria itu menuangkan minuman yang sedari tadi menemaninya menikmati pemandangan malam kota Dubai dari salah satu balkon apartemen mewah. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.